Pernah nggak Anda mikir tiap kali ada hukum baru yang disahkan, selalu aja ada orang pinter yang nemuin celahnya? Nah, selamat datang di paparan kita kali ini. Kita bakal bedah sebuah permainan kucing-kucingan yang kayaknya nggak bakal pernah tamat. Benturan antara ambisi manusia yang nggak ada matinya, lawan evolusi hukum yang berusaha ngerem ambisi itu. Kita sering banget kan baca berita soal skandal keuangan raksasa. Tapi gimana sih sebenarnya hukum itu berevolusi buat nangkep para pelaku ini? Yuk kita telusuri perjalanannya bareng sama. Di ulasan kali ini kita punya 6 poin utama. Mulai dari membedah anatomi kejahatan, terus kita lihat evolusi sistem ekonomi, ancaman revolusi teknologi, dilanjut dengan regulasi nasional kita di Indonesia, standar anti korupsi global, dan terakhir kita bakal membedah satu kasus nyata. Oke, kita masuk ke bagian pertama, anatomi kejahatan. Mendefinisikan hal yang tak terbayangkan. Patah tumbuh, hilang berganti. Pepatah ini tuh ibarat nyawa dari apa yang bakal kita bahas sekarang. Jadi gini, kejahatan itu bukan sesuatu yang kaku atau diam aja. Begitu masyarakat dan teknologi kita melesat maju, kejahatannya juga ikut-ikutan mutasi. Ibaratnya kita tutup satu celah hukum hari ini, besoknya para peretas atau manipulator keuangan udah nemuin jalan tikus baru buat dieksploitasi. Bener-bener kayak monster yang terus ganti kulit. Nah, kalau kita ngomongin definisi kejahatan, jawabannya itu sebenarnya tergantung banget sama kacamata apa yang lagi kita pakai. Secara yuridis ya simpel aja, itu perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan moral. Tapi, coba deh kita ganti pakai kacamata sosiologis. Fokusnya langsung berubah ke perilaku yang bikin rugi masyarakat luas, entah itu secara ekonomi atau politik. Terus gimana kalau pakai kacamata kriminologis? Yang dilihat adalah dampak nyatanya. Ada nggak sih manusia yang jadi korban dari tindakan itu? Ketiga sudut pandang ini nih yang saling melengkapi buat membedah anatomi dari sebuah kejahatan. Pernah nggak sih Anda nemuin modus penipuan online gaya baru yang mungkin pasal spesifiknya belum dibikin sama pemerintah, tapi dari hati nurani Anda udah teriak, wah ini sih jelas-jelas jahat. Nah itulah yang dalam sosiologi disebut sebagai mala in se. Intinya sebuah perbuatan itu udah dicap buruk atau jahat oleh masyarakat, bahkan sebelum negara sempat ngetok palu buat bikin pasalnya. Ini bukti nyata loh kalau insting publik itu sering banget lebih cepat nyium bahaya dibandingin sistem hukum formal kita. Lanjut ke bagian kedua. Evolusi sistem ekonomi, pergeseran bersejarah. Sekarang kita flashback sedikit ya. Pasca revolusi Prancis, lahir tuh yang namanya konsep negara modern dan demokrasi. Dari situ, dunia masuk ke era liberalisme, yang ujung-ujungnya malah memicu lahirnya era sosialisme. Tapi Anda tahu nggak apa pemicu perubahan yang paling epik? Perang Dunia Kedua. Ya, disrupsi yang supermasif ini akhirnya bikin pemerintah di seluruh dunia sadar. Mereka mikir, wah hukum administrasi doang nggak mempan nih. Regulasi yang tadinya longgar banget, mau nggak mau harus berevolusi jadi sanksi pidana ekonomi yang tegas buat nindak pelanggaran di masa pasca perang. Ini benar-benar contoh sempurna dari yang namanya pedang bermata dua. Di satu sisi, liberalisme ala Adam Smith itu ngasih kebebasan yang luar biasa buat pasar bisa ngatur dirinya sendiri. Tapi sayangnya, kebebasan tanpa batas ini malah jadi ladang subur buat eksploitasi manusia, terutama oleh mereka yang modalnya raksasa. Nah, sebagai antitesisnya, muncullah sosialisme, sebuah konsep yang nuntut adanya intervensi dan kendali dari negara demi kesejahteraan bersama. Konsep inilah yang sebenarnya jadi cikal bakal dari negara kesejahteraan yang melindungi tatanan ekonomi kita sampai detik ini. Masuk ke bagian ketiga, ancaman revolusi teknologi, inovasi sebagai senjata. Pakar hukum Roni Hanitijosomitro pernah menyoroti sebuah ironi yang lumayan bikin mikir. Katanya perkembangan teknologi itu bikin kita selalu nyari cara paling efisien buat ngeraup untung sebesar-besarnya. Tapi di saat yang sama, dorongan efisiensi yang terus-terusan ini malah ngebuka jalan tol super canggih buat mereka yang niatnya emang mau ngakalin sistem. Jadi, inovasi yang niat awalnya mulia buat ngesejahterain masyarakat, malah bisa berbalik jadi senjata makan tuan, dipakai buat mulusin ambisi yang gak terkontrol. Ngeri juga ya? Terus gimana dong cara kita ngimbanginnya? Nah, pakar hukum Joni Emirzon punya resepnya. Waktu kita transisi dari industri 4.0 ke 5.0 sekarang ini, kita tuh wajib banget punya manajemen strategis yang solid. Dan yang paling krusial, pembaruan hukum, baik itu skala nasional maupun internasional, harus bisa ngebut nyamain kecepatan inovasi teknologi itu sendiri. Kalau hukumnya lelet, wah, kerugian finansial yang bakal ditanggung masyarakat bisa luar biasa menghancurkan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keempat, regulasi nasional Indonesia, pertahanan berlapis. Beda banget sama mala enser yang kita bahas tadi. Di dalam sebuah negara hukum atau Rechtsstaat, kita itu butuh yang namanya kepastian absolut. Disinilah konsep mala prohibita masuk panggung.
Maksudnya gini, seseorang itu cuma bisa dihukum secara ekonomi kalau udah ada undang-undang tertulis yang dengan sangat jelas ngelarang perbuatan itu. Kenapa ini penting banget? Supaya nggak ada lagi ruang buat tebak-tebakan, dan pastinya buat mencegah aparat bertindak seenaknya sendiri ke warga negara. Intinya, hukum itu harus tertulis, harus jelas, dan nggak boleh abu-abu. Coba deh Anda bayangin, betapa paniknya perlombaan kucing-kucingan di masa-masa awal Republik kita berdiri. Cuma dalam rentang waktu 5 tahun aja, dari tahun 1955 sampai 1960, pemerintah kita itu sampai harus ngerilis 4 pembaruan regulasi besar secara maraton. Mulai dari undang-undang darurat sampai perpu, silih berganti diterbitin. Ini nunjukin dengan sangat gamblang kalau saat itu pemerintah harus lari sekenceng mungkin, ngebangun pertahanan berlapis buat ngelindungin iklim bisnis dari kejahatan ekonomi yang makin hari makin lincah. Sekarang kita melangkah ke bagian kelima, Standar Anti Korupsi Global, Kerangka Kerja UNCAC. Tahu nggak apa yang paling unik dari Standar Global Konvensi PBB menentang korupsi atau UNCAC ini? Mereka itu justru sengaja nggak ngasih satu definisi yang kaku soal apa itu korupsi. Gila kan? Alih-alih ngasih definisi, mereka malah ngebaginya jadi 2 keranjang utama. Keranjang pertama, mandatory offenses, alias dosa-dosa besar yang hukumnya wajib banget dikriminalisasi oleh semua negara anggota, kayak suap pejabat, penggelapan, dan pencucian uang. Terus yang kedua, non-mandatory. Ini pasal opsional yang bisa disesuaikan sama kondisi negara masing-masing, misalnya kayak suap di sektor swasta. Ini strategi yang benar-benar brilian sih menurut saya. Mereka ngasih kebebasan buat lokal, tapi tetap maksain standar baja yang nggak bisa ditawar di tingkat global. Dan sampailah kita di bagian ke-6, membedah kasus nyata teori bertemu realitas. Nah, biar nggak pusing sama teori terus, yuk kita bawa semua pembahasan tadi ke dunia nyata. Kasus distribusi pupuk bersubsidi itu adalah studi kasus jurisprudensi yang paling pas. Kenapa coba? Karena di lapangan inilah kesejahteraan petani yang udah didanai negara langsung tabrakan sama liarnya kekuatan pasar bebas dan rayuan maut dari mafia. Ini tuh arena gladiator yang sesungguhnya. Disinilah keserakaan manusia benar-benar ngetes seberapa tangguh si hukum ala prohibita yang udah capek-capek kita bahas tadi. Jadi dari sejarah panjang insting perlindungan masyarakat sampai ke konvensi global tingkat tinggi, kita udah lihat gimana benteng hukum ini terus-terusan dibangun. Tapi di penghujung paparan ini, pertanyaan gedenya adalah, di tengah segala kerumitan hukum yang ada sekarang, apakah jaring regulasi kita ini udah cukup ngebut buat nampak tikus-tikus berdasi yang terus berevolusi ini di ruang pengadilan? Pada akhirnya, apakah kita yang berhasil mengendalikan teknologi, atau justru ambisi-ambisi kotor inilah yang sekarang lagi nunggangi inovasi kita? Saya biarkan Anda yang merenungkan jawabannya. Terima kasih udah nemenin saya membedah materi yang luar biasa ini, dan sampai jumpa di paparan kita selanjutnya.